Bab 527. Vito, apakah kamu mencari mati? Vito memegang tangan Albert. Vito merasa kasihan pada putrinya tetapi tidak berani melawan. Vito berkata, "Dea masih anak kecil. Jika kamu ingin melampiaskan kemarahanmu, kamu pukul aku saja. Aku sangat kuat. Aku bisa menahan pukulan." Momi galak seperti harimau betina. "Pukul Dedi saja, Dea kan masih anak kecil." Dea berkata dengan nada yang kasihan. Albert memelototi putrinya dengan tatapan marah. "Tutup mulutmu. Jangan bicara. Kalau tidak aku akan memukulmu lagi." "Dea, kok kamu bisa bilang Momi seperti harimau betina?" Vito bertanya sambil menahan senyuman. "Vito, apakah kamu ingin mencari mati?" Albert sangat marah hingga ingin menendang kedua kaki pria ini dengan kuat. Dea mengedipkan matanya dengan polos. Dea berkata dengan patuh, "Dea belajar dari TV. Ada seorang bibi di dalam TV yang sangat galak seperti Momi." Kemudian paman yang ada di dalam TV memanggil bibi itu sebagai harimau betina. Setelah mendengar perkataan Dea, Vito melirik wajah Albert yang penuh dengan ekspresi marah. "Dea, kedepannya tidak boleh memanggil Momi seperti harimau betina lagi, oke? Kalau tidak Dedi tidak akan membeli gaun yang indah untuk Dea." Ini terlihat sedang berkata pada Dea, tapi sebenarnya untuk meredakan kemarahan Albert. "Baik, kalau begitu Dea tidak akan memanggilnya seperti itu lagi." Dea menjawab sambil mengangguk, "Kenapa kamu masih belum pulang? Untuk apa kamu mengikutiku?" Albert berkata dengan nada yang marah, "Kemana kamu ingin pergi?" Vito bertanya sambil tersenyum lembut. Vito pernah melihat kemampuan Albert dalam bersembunyi. Saat kakak ipar diculik oleh Lucinta ke sebuah desa, Albert yang memberikan kabar untuk mereka. Tapi saat mereka tiba di sana, mereka malah kehilangan Albert, kemudian tidak dapat menemukan Albert lagi. Jika Vito benar-benar pulang hari ini, Albert pasti akan membawa Dea menghilang lagi. "Kemana aku ingin pergi? Ini tidak ada hubungannya denganmu," Albert berkata dengan dingin. Satu tangan memeluk Dea. Satu tangannya lagi memanggil taksi. Vito memeluk Dea dengan menggunakan satu tangan. Perlindungan sangat lemah, sehingga Vito langsung merebut Dea. "Vito," Albert berteriak dengan kaget, hati merasa sangat panik, "kembalikan Dea kepadaku. Kamu tidak perlu gugup. Aku pernah mengatakan bahwa aku tidak akan merebut Dea darimu." Vito berkata dengan wajah yang tegas dan serius. Setelah terdiam sejenak, Vito menjelaskan, "Kamu sudah menggendong Dea begitu lama, tanganmu pasti akan pegal. Aku akan membantumu untuk menggendong Dea sebentar." "Tidak perlu, aku bisa menggendongnya sendiri." Albert menolak dengan wajah memucat. Dea tidak ada di dalam pelukannya. Albert akan merasa sangat tidak nyaman. Vito hanya mengetahui bahwa Dea merupakan putrinya. Vito masih belum mempertimbangkan banyak hal, sehingga Vito baru mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak akan merebut Dea dengan Albert. Tapi bagaimana jika sudah memikirkan banyak hal? Jika membiarkan anggota keluarga Okto tahu bahwa Dea merupakan anak yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Okto pasti tidak akan membiarkan Dea tinggal di luar. Saat itu, anggota keluarga Okto pasti akan merebut Dea dari tangan Albert dengan cara apapun. Biar anak yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Okto kembali ke keluarga Okto. Mobil sudah datang. "Ayo naik ke mobil." Vito mendesak sambil menunjuk ke taksi yang berhenti di tepi jalan. "Kamu kembalikan Dea kepadaku dulu," Albert berkata dengan nada yang keras kepala. Vito ragu-ragu sejenak, kemudian menyerahkan Dea kepada Albert. Setelah putrinya kembali ke dalam pelukannya, Albert mencium pipi Dea dengan sedikit senang, kemudian masuk ke dalam taksi. Saat hendak menutup pintu mobil, Vito malah menghentikannya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Albert seperti orang yang sangat ketakutan. Albert bertanya dengan tidak tenang. "Aku masih belum naik ke mobil," Vito menjawab dengan santai, kemudian duduk ke kursi belakang mobil, pindah ke samping. "Vito, kamu sudah gila." Albert tidak mau pindah ke samping. Albert berkata sambil menahan kemarahannya. Vito tidak menyetir mobilnya.
Vito malah duduk di taksi bersama dengan Albert. Vito benar-benar sudah gila. Albert tidak mau bergeser ke samping untuk memberi tempat kepada Vito. Vito hanya bisa berdiri di luar mobil. Suasana hati Vito sangat baik. Vito tidak tahan lagi dan berkata, "Aku memang sudah gila. Kamu cukup memberi obat kepadaku saja, Nona. Jika kalian ingin bertengkar, kalian pulang untuk bertengkar saja. Cepat kasih tempat untuk suamimu. Aku masih ingin mendapatkan penumpang berikutnya." Setelah melihat Albert dan Vito bertengkar di sana, supir taksi langsung mendesak, "Albert, cepat bergeser untuk suamimu." Vito mendesak sambil tersenyum sangat cerah. "Paman, kamu jangan bicara omong kosong. Dia bukan suamimu." Albert langsung mengklarifikasinya. Albert mau tidak mau harus memberi sebuah tempat untuk Vito. Setelah Vito masuk ke dalam mobil, supir segera menghidupkan mobil. Supir bertanya kemana mereka ingin pergi. Setelah memberitahukan sebuah alamat kepada supir, Albert tidak berbicara lagi. "Anak muda, aku memberitahumu, begitu wanita marah, wanita akan berubah menjadi tidak mengenalimu. Kamu jangan membicarakan prinsip dengannya. Sebenarnya mereka mengerti semua prinsip, tidak peduli kenapa mereka marah. Kamu hanya perlu membujuknya saja." Supir mengobrol dengan nada yang dimiliki oleh orang yang berpengalaman. Setelah melirik Albert melalui kaca spion, supir mengklarifikasikannya. "Istriku juga seperti ini. Saat istriku marah, istriku sangat sulit untuk dibujuk." "Oh, saat wanita marah, bagaimana paman membujuknya?" Vito bertanya sambil tersenyum. Vito diam-diam melirik Albert yang memasang wajah dingin. "Ini sangat mudah. Kamu cukup membeli sedikit hadiah dan menyembunyikannya di dalam rumah. Jangan memberitahukannya. Saat dia marah, kamu baru mengeluarkan hadiah itu untuk membujuknya." Supir berkata sambil tertawa-tawa, "Tidak ada yang mau begitu." Albert berkata dengan marah dan dingin, "Istriku mau." Supir langsung menjawab. Begitu melihat bahwa dua orang ini menggemakan pendapat satu sama lain, Albert merasa sangat marah. "Kamu fokus untuk menyetir saja, jangan bicara omong kosong. Jangan menyinggung wanita yang sedang marah." Supir masih sangat bijaksana. Supir diam-diam menutup mulutnya dan tidak berbicara lagi. "Mommy." Dea bersandar di dalam pelukan Albert. Dea memanggil dengan suara yang lembut. Apakah Dea sudah ingin tidur? Begitu mendengar suara putrinya yang lembut dan juga membawa sedikit nada yang mengantuk, Albert sudah bisa menebaknya. Dea sudah mengantuk. Bisakah Dea meminta Dedi untuk memelukku?" Dea bertanya dengan nada yang manja sambil menyipitkan mata. Setelah mendengarkan ini, kelembutan dan kemanjaan di dalam hati Albert seketika menghilang. Albert merasa sedikit marah. Gadis yang menyebalkan ini malah ingin menempel dengan pria ini saat tidur. Vito menatap Albert dengan penampilan yang ragu-ragu untuk berbicara. Vito tidak berani memberitahu Albert, biar dirinya sendiri yang memeluk Dea saja. Vito takut Albert akan merasa bahwa dirinya sendiri ingin merebut Dea dengannya lagi. Albert dibuat oleh Dea hingga merasa sangat marah. Albert menyerahkan Dea ke tangan Vito tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sepasang tangan memeluk dada, memiringkan wajahnya dan melihat keluar jendela. Setelah berinteraksi selama beberapa hari, Vito sudah sangat tahu bagaimana membujuk Dea. Vito menepuk punggung Dea dengan lembut. Vito melihat ke arah Albert. Dea mengatakan bahwa dirinya sendiri bernama Dea Liam. Kata apa yang ada di tengah? Sebelumnya Dea pernah memberitahu Vito, mengatakan bahwa dirinya sendiri bernama Dea Liam. Saat itu, Vito mengira bahwa itu adalah Dea Okto. Sekarang sudah tahu bahwa Albert merupakan ibunya Dea. Vito baru menyadari bahwa nama yang disebut oleh Dea kemarin adalah Dea Liam. Kemudian untuk kata yang ada di bagian tengah memiliki banyak sebutan. Dea Liam, Dea Liam. Meskipun tidak yakin bahwa kata yang mana itu, tapi begitu teringat bahwa kata kedua di nama putrinya memiliki pengucapan yang sama dengan kata terakhir di namanya, hati Vito memiliki perasaan yang tidak bisa dikatakan dengan jelas, seperti keponakannya, abang kedua bermarga Okto, kemudian kakak ipar bermarga Libra,
keponakannya bernama Clayton. Ini sangat bermakna. Bab 528. Apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku. Pertanyaan Vito membuat Albert sedikit tercengang dan mengerutkan alis. Dea Liam. Dea Liam. Dea berasal dari kata daun. Tapi kamu sudah terlalu banyak berpikir. Albert berkata dengan nada yang dingin. Liam, Dea. Memiliki kata yang sama dengan kata terakhir di namaku. Jika dibandingkan dengan sikap Albert yang acuh tak acuh, setelah bertemu kembali, suasana hati Vito terus sangat baik. Keponakanku bernama Clayton, marga dari abang kedua dan kakak ipar ada di dalam nama keponakanku, Vito. Aku sudah mengatakan bahwa kamu sudah terlalu banyak berpikir. Nama Dea tidak ada hubungannya denganmu. Albert tidak tahan lagi dan mengklarifikasikannya. Saat Albert memberi nama untuk putrinya, Albert hanya merasa bahwa nama ini sangat indah dan bagus untuk didengar. Albert sama sekali tidak memperhatikan hal yang lain. Jika bukan karena Vito mengingatkannya hari ini, Albert sama sekali tidak menyangka bahwa kata kedua di nama putrinya memiliki homonim yang sama dengan kata terakhir di nama Vito. Albert, aku tidak terlalu banyak berpikir. Aku hanya tiba-tiba teringat bahwa nama keponakanku sangat bermakna. Vito menjelaskannya dengan wajah penuh ekspresi tidak berdaya. Tutup mulutmu, Albert berteriak dengan marah. Dalam 4 tahun ini, Albert merasa bahwa konsentrasi dan pengendalian dirinya sendiri sudah dilatih dengan sangat baik. Tidak peduli bertemu dengan masalah apapun, Albert bisa menghadapinya dengan tenang. Hingga bertemu dengan pria ini, Albert baru menyadari bahwa konsentrasi dan pengendalian diri yang dibanggakan oleh dirinya sendiri sama sekali sangat buruk. Bajingan ini malah bisa membangkitkan kemarahannya dengan sangat mudah. Kamu galak sekali. Vito menundukkan kepala dan melihat Dea yang sudah tertidur di dalam pelukannya. Vito mengikuti suara Dea yang lembut. Vito berkata dengan sangat tidak berdaya. Setelah merasa bahwa urat di dahinya menonjol, Albert menarik napas dalam. Albert menahan keinginan yang ingin menendang Vito keluar dari mobil. Albert diam-diam berkata di dalam hati, jangan memperdebatkannya dengan babi. Jangan memperdebatkannya dengan babi. Jangan memperdebatkannya dengan babi. Itu tidak seperti karakter Albert. Beberapa saat kemudian, kita sudah sampai di Hotel Four Seasons. Supir mengingatkan mereka. Begitu teringat supir baru saja mengatakan bahwa Vito merupakan suaminya Albert, Vito merasa sangat senang. Saat membayar ongkos, Vito juga memberi sejumlah uang kepada supir. Biarkan aku yang memeluk Dea saja, kamu sudah bisa pergi. Albert mengulurkan sepasang tangan. Albert berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan mengantarmu dan Dea naik ke lantai atas. Aku masih ingin membicarakan sesuatu denganmu. Vito tetap memeluk Dea. Vito berkata dengan nada yang lembut dan juga serius. Albert menebak bahwa Vito pasti ingin membicarakan masalah yang berkaitan dengan Dea. Saraf Albert segera menjadi tegang. Aku tidak mempunyai waktu. Aku juga tidak ingin berdiskusi denganmu. Aku mengantarmu dan Dea naik ke lantai atas. Setelah berkata, Vito langsung memeluk Dea dan berjalan ke dalam hotel dengan agresif. Albert menarik napas dalam. Albert mengejar dengan langkah yang besar. Albert sangat membenci sifat Vito yang keras kepala dan agresif. Selanjutnya masuk ke dalam lift. Mereka tiba di kamar hotel yang ditinggal oleh Albert. Vito mengerutkan alis. Vito melirik ke sekeliling kamar dengan tatapan sedikit dingin. Vito berkata dengan nada yang sangat tidak puas, ganti kamar pimpinan Tial Suite saja. Albert membuka kamar single yang paling biasa. Sinar cahaya tidak bagus, ruangan terlalu kecil, hanya ada satu kamar. Bahkan ruang tamu saja tidak ada. Tidak perlu, Albert berkata dengan suara yang acuh tak acuh. Setelah terdiam selama beberapa detik, Vito berkompromi, terserah kamu. Setelah berkata, Vito meletakkan Dea di atas tempat tidur dengan gerakan yang lembut. Vito melepaskan sepatu Dea. Pada akhirnya merapikan selimut untuk Dea. Setelah menempatkan putrinya dengan baik, Vito berbalik badan dan menghadap ke arah Albert. Vito melihat Albert tanpa mengatakan sepatah kata pun.
Tiba-tiba, Vito menarik Albert ke dalam pelukannya. Albert menjadi terkejut. Albert berjuang untuk melarikan diri dari pelukan Vito. Albert berkata dengan nada yang panik, "Vito, apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku." "Selamat datang kembali, Albert." Vito memotong perkataan Albert. Vito berbisik di sebelah telinga Albert. Albert tiba-tiba tercengang. "Kamu beristirahat sebentar. Aku akan datang padamu di sore hari untuk mendiskusikan sesuatu denganmu." Vito mencium pipi Albert dengan lembut, kemudian melepaskan Albert. Vito mundur selangkah ke belakang, berbalik badan dan berjalan keluar dari kamar. Suara pintu yang ditutup dengan lembut malah membangunkan Albert yang sedang dalam keadaan linglung. Pikiran Albert sedikit kacau. Albert berjalan bolak-balik beberapa kali, kemudian mengeluarkan ponsel dan menghubungi nomor telepon Yames. Begitu panggilan terhubung, Albert segera bertanya, "Kapan ada penerbangan terdekat yang pergi ke Jepang? Apakah kamu sudah merebut kembali Dea?" Yames bertanya dengan nada yang sedikit kaget. Albert menjawab, kemudian berkata dengan nada yang tegas, "Bantu aku menyiapkan 2 tiket pesawat yang berangkat ke Jepang." Oh tidak, yang penting merupakan penerbangan di dalam waktu 2 jam ini, tidak peduli terbang ke negara yang mana, kamu langsung membantuku untuk memesannya. "Yang terpenting adalah kamu harus menggunakan identitas palsu." "Identitas palsu?" Yames bergumam pada diri sendiri. Kemudian berkata dengan tidak terburu-buru, "Jika ingin membuat 2 identitas palsu dan serangkaian dokumen ini membutuhkan sedikit waktu, kemudian mengantarnya ke bandara untukmu, paling cepat juga membutuhkan waktu selama 2 jam, setidaknya harus check-in setengah jam lebih awal, kemudian masih harus melihat apakah ada penerbangan di waktu itu, kamu harus melakukan persiapan mental jika ingin naik ke pesawat dengan aman, setidaknya membutuhkan waktu selama 3 jam. Albert menekan suasana hatinya yang kesal. Setelah berpikir sejenak, Albert berkata, "Aku membutuhkan waktu selama 45 menit ke bandara. Kamu langsung memesan 2 tiket pesawat dengan menggunakan identitasku dan Dea. Kamu harus memilih penerbangan yang tercepat. Kemanapun juga bisa. Apakah Afrika juga bisa?" Yames bercanda sambil memeriksa tiket pesawat. "Apakah kamu benar-benar merasa senang jika kamu mengejekku seperti ini?" Albert berkata dengan dingin, "Jangan bicara omong kosong, cepat pesan tiket." Setelah mengakhiri panggilan dengan Yames, Albert segera mengemas barang bawaannya. Albert memasukkan barang-barang yang lebih penting seperti buku catatan, kartu identitas, serta kartu bank dan lainnya ke dalam tas ransel, kemudian pakaian yang ada di dalam koper kecil. Albert malah tidak berencana untuk mengambilnya. Bagaimanapun juga Albert masih harus membawa putrinya. Ini akan membuang waktunya. Barang yang akan menunda waktunya, Albert tidak akan mengambilnya. Setelah selesai mengemas barang, Albert menggendong tas ransel di punggungnya, kemudian memeluk Dea yang sedang tidur dengan gerakan yang lembut. Albert baru saja membuka pintu, Albert sudah melihat beberapa pria kuat yang mengenakan jas hitam berdiri di luar pintu. "Nona Liam, kami dikirim oleh pimpinan untuk melindungi Anda. Jika butuh sesuatu, katakan saja kepada kami." Seorang pria yang tinggi berkata dengan ekspresi wajah yang dingin dan sikap yang cukup sopan. Albert menggertakkan gigi sambil memelototi beberapa pria yang bertubuh tinggi dan besar, kemudian juga berpenampilan sedikit ganas di depannya. Melindunginya, omong kosong, dasar Vito yang sialan. Vito malah sudah mengirim orang untuk mengawasi Albert. Albert tahu bahwa dirinya sendiri tidak bisa melarikan diri lagi. Albert sengaja memerintah, "Antar aku pergi ke bandara." "Maaf, Nona Liam, pimpinan sudah menebak bahwa Anda ingin pergi ke bandara." Pimpinan mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak bisa tidur semalam. Pimpinan mengamati benda-benda di langit dan menghitung jari tangannya, mengatakan bahwa Anda tidak disarankan untuk naik pesawat hari ini. Jika naik pesawat, pasti ada malapetaka yang terjadi. Seorang pria yang berpakaian hitam berkata, Albert benar-benar tidak tahan lagi dan ingin menghina pria itu. Mengamati benda-benda di langit, apakah KRC International akan segera bangkrut? Vito juga mengembangkan diri untuk menjadi orang yang bisa berkomunikasi dengan orang mati.
Albert menggertakkan gigi. Albert berbalik badan dan kembali ke kamar. Terdengar suara petik terbalik peng. Pintu dibanting oleh Albert dengan kuat. Dea yang sedang tidur dengan nyenyak malah dibangunkan oleh suara keras dari pintu yang ditutup dengan kuat. Dea mengerutkan alis. Dea membuka matanya yang mengantuk dengan linglung. Dea berkata dengan nada yang lembut dan sedikit mengantuk, "Momi."